Bayangkan seorang gadis miskin diam-diam mengubah taman mewah milik seorang CEO muda menjadi kebun sayur penuh tanah dan daun hijau. Saat sang CEO keluar dan melihat bunga-bunga mahalnya lenyap, ia nyaris meledak. Tapi ketika gadis itu menatapnya tenang dan berkata, "Bunga cuma indah dilihat, tapi sayur bisa bikin orang hidup." Amarahnya justru berubah jadi rasa kagum, dan dari sanalah segalanya bermula, dan inilah kisahnya. Di pagi yang cerah, suara burung yang biasanya bernyanyi di taman belakang mansion milik CEO muda terkenal, Jinwoo Park, mendadak lenyap. Sebagai satu-satunya pewaris perusahaan raksasa Park Group, Jinwoo hidup dalam kesempurnaan. Setidaknya menurut semua orang, setiap hari, taman pribadinya selalu dipenuhi bunga-bunga impor dari berbagai negara, rumputnya dipotong sempurna, dan kolam air mancurnya berkilau seperti kaca. Tapi pagi itu, keindahan itu mendadak rusak. "Apa ini?" teriak Jinwoo dengan wajah terkejut begitu melihat taman belakangnya kini berubah menjadi lahan tanah yang dicangkul berantakan, penuh pot-pot sayuran kecil yang baru ditanam. Di sana, berdiri seorang gadis berambut coklat panjang yang sedang jongkok, memegang cangkul lebih besar dari tubuhnya. Bajunya lusuh, wajahnya berpeluh, tapi senyumnya, entah kenapa, membuat waktu berhenti sejenak. "Siapa kau? Dan kenapa taman pribadiku berubah jadi ladang kubis?" bentak Jinwoo dengan nada tajam. Gadis itu menoleh pelan, menatapnya tanpa rasa takut. "Saya cuma menanam sayur, Pak. Taman ini kan nggak kepake. Sayang kalau cuma buat pajangan." "Nggak kepake?" Suara Jinwoo meninggi. "Itu taman pribadiku, tempat aku relaksasi." Gadis itu bangkit, menepuk celananya yang kotor, lalu menjawab santai. "Relaksasi atau enggak, tanah tetap butuh hidup, Pak. Bunga cuma buat dilihat, tapi sayur bisa bikin orang makan." Nama gadis itu Hana. Seorang gadis miskin yang bekerja paruh waktu sebagai petugas kebersihan di mansion itu. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya dipekerjakan secara tak resmi oleh kepala pelayan karena kasihan melihatnya kelaparan di depan gerbang beberapa minggu lalu. Sejak itu, Hana bekerja diam-diam di sudut taman belakang. Hingga hari ini, ia terlalu berani mengubah pemandangan mewah itu menjadi kebun sayur mini. Jinwoo menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. "Buang semua ini, sekarang." Tapi Hana justru tersenyum kecil. "Kalau mau dibuang, Pak, silakan aja. Tapi nanti sayur pertama yang tumbuh nggak bisa Bapak rasain." "Aku nggak butuh sayur." "Tubuh Bapak butuh," balas Hana ringan. Membuat Jinwoo tak bisa membalas. Ia menatap gadis itu lekat-lekat. Ada sesuatu pada cara bicara Hana. Tidak sopan, tapi jujur dan apa adanya. Dan mungkin, itu hal yang belum pernah ia temui di dunia yang selalu berpura-pura. 2 hari berlalu, tapi taman itu tetap tidak berubah. Jinwoo sudah memerintahkan petugas kebun untuk menghapus tanaman Hana. Namun anehnya, setiap kali mereka ingin mencabutnya, kepala pelayan menghentikan mereka. "Tuan muda, Nyonya besar bilang biarkan dulu. Katanya gadis itu menarik perhatian Anda," ujar kepala pelayan dengan nada canggung. "Menarik perhatian? Omong kosong," gumam Jinwoo dingin, meski matanya sedikit melirik jendela yang mengarah ke taman. Dari lantai atas, ia melihat Hana lagi-lagi mencangkul dengan penuh semangat, bahkan bersenandung kecil. Keringat mengalir di lehernya dan sinar matahari membuat kulitnya berkilau. Tanpa sadar, Jinwoo tersenyum kecil, senyum yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Sore harinya datang seorang tamu tak diundang, Minji, tunangan Jinwoo, yang ditetapkan oleh keluarganya. Cantik, elegan, tapi juga sombong. "Opa, kenapa tamannya berubah aneh begini? Ada bau tanah, ih." Jinwoo tidak menjawab. Matanya malah kembali memandang Hana yang sedang menyiram tanaman. "Siapa dia?" tanya Minji curiga. "Pekerja kebersihan," jawab Jinwoo singkat. "Kenapa pekerja kebersihan bisa menanam di taman rumahmu?" Jinwoo menghela napas. "Aku juga ingin tahu." Ia berjalan mendekat. Hana yang sedang asyik memindahkan bibit tomat menatapnya tanpa ekspresi. "Kau masih di sini?" "Tanamannya belum selesai," jawab Hana datar. "Berani juga kau bicara seperti itu ke majikanmu," sindir Minji dengan senyum merendahkan. "Dasar gadis miskin, pantas saja bajumu penuh lumpur." Hana menunduk, tapi bukan karena takut, melainkan karena menahan diri. Jinwoo memperhatikan wajah Hana yang berubah datar, tapi matanya menajam seperti bara kecil. "Saya kerja di sini buat bersihin taman, Nona, bukan buat dengerin hinaan. Kalau Nona nggak suka bau tanah, jangan dekat-dekat." Melotot Minji. "Opa, lihat, dia berani melawan aku." Jinwoo terdiam.
Ada dua pilihan, membela Minji atau membiarkan Hana bicara. Dan untuk alasan yang bahkan ia sendiri tak mengerti, ia memilih yang kedua. Kau sudah dengar, Minji? Kalau tidak suka tanah, jangan ke taman, ujarnya datar. Minji menatap tak percaya. Opa, kau membelanya? Aku hanya tidak suka drama di siang bolong. Ia lalu berbalik, meninggalkan mereka berdua. Minji menggeram kesal, sedangkan Hana menatap punggung Jinwoo yang menjauh dengan tatapan heran. Malam itu, Jinwoo tidak bisa tidur. Di layar laptopnya, laporan keuangan perusahaan menumpuk, tapi pikirannya melayang pada gadis di taman itu. Siapa sebenarnya dia? Kenapa gadis itu berani bicara seperti itu padanya? Dan kenapa justru membuatnya tertarik? Ia menutup laptop, lalu berjalan ke balkon. Dari situ taman terlihat samar. Bulan menerangi tanah yang sudah berubah bentuk itu. Di tengah-tengah, Hana masih duduk menatap bibit-bibitnya dengan tenang. Dia belum tidur ya, gumam Jinwoo. Ia mengenakan jaket, lalu turun pelan-pelan ke taman. Masih kerja malam-malam? Hana terlonjak kaget. Oh, Tuan Jinwoo. Saya cuma mastiin tanaman gak dimakan ulat. Jinwoo berdiri di sampingnya. Kau bisa lakukan itu besok? Kalau besok keburu layu gimana? Sayang kan? Jinwoo memandangi tanah yang penuh daun kecil itu. Kau beneran suka hal ini ya? Iya, jawab Hana sambil tersenyum. Dulu waktu kecil, ibu saya sering bilang, tanaman tuh kayak manusia. Kalau dikasih perhatian, dia tumbuh cantik. Kalau diabaikan, dia mati. Jinwoo menatapnya lama. Lalu, kau nggak takut aku marah lagi? Takut, tapi kalau saya berhenti, nggak ada yang rawat mereka. Ucap Hana pelan. Kadang, yang benar nggak selalu disukai orang kaya. Kata-kata itu menancap dalam di benaknya. Keesokan harinya, Jinwoo memutuskan sesuatu yang membuat semua karyawan terkejut. Ia membiarkan taman itu tetap jadi kebun sayur. Tuan muda, apa Anda yakin? Tanya kepala pelayan. Ya, biar saja, aku ingin lihat hasilnya. Namun, keputusan itu tidak disukai semua pihak. Minji kembali datang membawa wartawan majalah gaya hidup, berharap bisa mempermalukan Jinwoo dengan taman yang rusak. Tapi begitu masuk, yang mereka lihat bukan taman berantakan, melainkan taman indah penuh warna hijau, sayur-sayur segar tertata rapi, dan bunga liar bermekaran di pinggirnya. Di tengah, Hana berdiri dengan pakaian kerja sederhana, memegang keranjang berisi tomat merah segar. Wartawan berdecak agum. Unik sekali taman ramah lingkungan milik CEO Park. Inspirasi baru bagi kalangan elit. Jinwoo hanya tersenyum kecil, menatap Hana dengan penuh kebanggaan. Minji hanya bisa menahan amarah. Setelah wartawan pergi, Minji menyeret Jinwoo ke dalam rumah. Opa, ini membalukan. Kau malah mempromosikan gadis kotor itu. Hentikan Minji, ujar Jinwoo dengan nada dingin. Dia bekerja keras. Sesuatu yang tidak bisa kau lakukan bahkan satu hari. Minji menatapnya tajam. Kau jatuh cinta padanya? Jinwoo terdiam lama, lalu menjawab jujur. Mungkin, Minji terbelalak. Opa! Tapi Jinwoo sudah berjalan pergi, meninggalkan tunangannya dalam kemarahan. Hari-hari berikutnya, Hana dan Jinwoo makin sering bertemu. Ia bahkan mulai membantu menyiram tanaman, meski sering salah. Tuan, itu pupuk bukan air, ucap Hana sambil tertawa kecil saat melihat Jinwoo memegang ember yang salah. Aku tahu, jawab Jinwoo pura-pura percaya diri. Oh ya? Hana mengangkat alis menatapnya menggoda. Jinwoo mengalihkan pandangan, tapi pipinya memerah. Saat itu, kepala pelayan lewat dan hampir menjatuhkan lampan karena melihat sang CEO tertawa bersama pekerja kebersihan. Tapi kebahagiaan itu diuji ketika ayah Jinwoo, Tuan Park Senior, datang berkunjung. Apa ini Jinwoo? Kau ubah taman keluarga jadi ladang tani? Aku hanya ingin, tidak ada alasan. Dan siapa gadis itu? Hana menunduk dalam, saya Hana pak, saya cuma... Pekerja? Keluar, bentak Park Senior. Kau tidak pantas berada di sini. Hana menggigit bibirnya, tapi sebelum melangkah jauh, suara Jinwoo terdengar keras. Tidak ayah, dia tidak pergi kemana-mana. Jinwoo? Aku yang izinkan dia menanam di sini. Dan kalau ayah marah, marah padaku. Ruangan hening. Park Senior menatap anaknya lama, lalu mendengus keras dan pergi tanpa sepatah kata. Hana menatap Jinwoo dengan mata bergetar. Kenapa Bapak membela saya sejauh itu? Jinwoo menatapnya balik. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku bukan cuma tentang angka dan kekayaan. Kau kasih warna baru. Saya cuma nanam sayur, Pak. Jinwoo tersenyum. Dan aku jatuh cinta pada tukang sayurku sendiri.
Wajah Hana memerah, tapi sebelum sempat menjawab, Jinwoo menatapnya dalam. Aku serius, Hana. Aku ingin kau tetap di sini, bukan sebagai pekerja. Tapi orang-orang, biar mereka bicara. Ia mendekat, suaranya lembut. Kau satu-satunya yang bisa bikin taman ini hidup, dan juga hatiku. Hana tertunduk, lalu tertawa kecil. Kalau begitu, bantu saya siram tomatnya dulu, Tuan CEO. Jinwoo terketeh. Dengan senang hati, Nona tukang sayur. Di bawah cahaya senja, keduanya berdiri berdampingan, menyiram kebun kecil yang kini jadi simbol cinta dua dunia berbeda. Taman yang dulu hanya hiasan, kini jadi tempat dua hati tumbuh. Seperti sayuran yang tumbuh karena perhatian, cinta mereka pun mekar karena keberanian untuk berbeda. Dan untuk pertama kalinya, CEO Park Jinwoo menyadari, taman terindah bukan yang dihiasi bunga mahal, tapi yang ditanam bersama seseorang yang membuat hidupnya bernapas lagi.